Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Untuk hari ini saya akan berikan satu informasi terbaru tentang Timnas Indonesia Under 23 yang sudah berangkat pada tanggal 1 April 2024 untuk menuju Dubai, Uni Emirat Arab dalam rangka melakukan pelatihan TC atau training camp. Timnas Under 23 ini sudah berangkat teman-teman. Jadi melakukan training camp di sana kurang lebih 10 hari menurut jadwal rencana selama 10 hari dan rencananya melakukan uji coba selama 2 kali uji coba laga pertandingan. Yang menarik teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa tim yang berangkat ke Dubai tanggal 1 April ini berjumlah 27 nantinya bertemu di Dubai, akan latihan bersama berdasarkan regulasi sejumlah 27 pemain. Nah, dari pemain yang didaftarkan tidak tercantum nama pemain yang lagi banyak diperbincangkan, yaitu dalam posisi penjaga gawang dialah Cyrus Margono, seorang pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa, yaitu tepatnya di Liga Yunani, diikut sertakan oleh STY, teman-teman. Tentu STY punya alasan kenapa tidak mengikutkan pemain ini. Nah, dari informasi yang didapat dengan media ataupun dari konten-konten YouTube yang lebih dahulu, ditemukan bahwa ada alasan kenapa STY tidak memanggil. Kenapa STY tidak memanggil? Ada 2 alasan. Ternyata STY tidak memanggil itu alasan yang pertama, kenapa tidak memanggil pemain yang bermain di Liga Eropa ini tidak seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang usianya juga 23 tahun. Nah, kenapa kok tidak dipanggil? Alasan yang pertama adalah Cyrus Margono itu pelatih Sintayong belum mengetahui secara pasti, dalam artian belum dapat melihat secara langsung kemampuan yang dimiliki oleh pemain penjaga gawang Cyrus Margono ini dalam menghalau bola. Jadi secara fisik teknik STY belum melihat secara langsung, dan ini sangat wajar bagi seorang pelatih jika ingin menempatkan pemain dalam posisi yang pas dan kemampuannya harus tahu kemampuan pemain yang dipasang. Itu yang pertama. Kemudian ada berdasarkan informasi juga ada 2. Yang kedua itu regulasi AFC mengharuskan tim yang berlaga dalam laga final itu 1 bulan sebelumnya sudah mendaftarkan pemain-pemain yang akan tampil. Jadi ada 50 pemain yang didaftarkan. Nah, setelah 50 pemain, nanti dalam TC itu ada 27 pemain yang dibolehkan, kemudian baru ketika tampil final ada 23 pemain. Nah, dari 50 pemain yang didaftarkan pada bulan lalu di awal Maret, itu Cyrus Margono masih belum menjadi warga negara Indonesia karena disumpahnya baru belakangan. Sehingga nama dari 50 pemain itu Cyrus Margono tidak ada, teman-teman. Itulah kenapa dalam putaran sirkulasi pemain yang sekarang diberangkatkan berarti sudah didaftarkan oleh federasi atau PSSI ke AFC. Sementara Cyrus Margono belum didaftarkan karena belum menjadi warga negara Indonesia waktu itu. Nah, jadi namanya belum tercantum. Itulah alasan kenapa Cyrus Margono tidak masuk dalam list pemain yang ikut tampil di putaran final Piala Asia Under 23. Berbeda halnya dengan Nathan Choon. Beda. Sangat beda. Karena apa? Karena Nathan sudah menjadi warga negara. Ketika itu didaftarkan, dia sudah masuk. Nah, dia sudah boleh tampil pada putaran final ini. Nah, makanya namanya ada. Akan tetapi apakah dia diizinkan oleh klubnya FC Heerenveen? Ya, itu tergantung nanti. Tapi harapannya pemain-pemain yang dipanggil, baik Nathan, kemudian Elkan Baggett, itu bisa tampil walaupun nanti menyusul belakangan. Siapa tahu, kita tidak tahu nanti menjelang akhir-akhir ketika putaran final lagi berapa hari kan bisa saja
Sintayong memanggil dan melihat kondisi fisiknya pemain Evan Bagot mungkin sudah bisa sembuh dari cedera, bukan tidak memungkinkan untuk tampil. Nah, itulah teman-teman kenapa pemain yang banyak diperbincangkan dalam posisi penjaga gawang itu tidak ditampilkan. Padahal di penjaga gawang kita ada stok Hernando Ari, kemudian Adi Satrio, dan kalau ada Sirus Margono tentu akan lebih pas. Tapi dengan kemampuan itu kita yakin walaupun tanpa Sirus Margono, Timnas Indonesia Under-23 dapat memberikan yang terbaik. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tetap cintai Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.